Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Redi Wicaksono. Saya dosen program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan. Latar belakang pendidikan saya, strata 1 ada ilmu akuntansi dan strata 2 juga ilmu akuntansi. Di program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya akuntansi pengantar 1 dan akuntansi pengantar 2, akuntansi manajemen, dan seminar akuntansi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah akuntansi pengantar 1 untuk mata kuliah akuntansi pengantar 1 dengan kode MK MKK 624108 dengan bobot 3 SKS. Akuntansi pengantar 1 merupakan salah satu mata kuliah wajib di prodi akuntansi yang berada pada semester 1. Mata kuliah ini menjadi prasyarat mengambil salah satu mata kuliah di semester selanjutnya. Dan untuk pembelajaran pada mata kuliah akuntansi pengantar 1 ini dilakukan dengan metode pembelajaran secara luring atau tatap muka. Pembelajaran secara luring atau tatap muka ini dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan penugasan dengan pemberian latihan soal untuk membahas dan menganalisis studi kasus entitas bisnis yang bergerak di bidang jasa dan dagang yang berkaitan dengan proses akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Untuk pengumpulan tugas, mahasiswa dapat mengumpulkan pada ketua kelas sesuai dengan kelas atau mata kuliah yang telah mereka ikuti. Kemudian, dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian pada mahasiswa yang ada pada mata kuliah tersebut. Selain itu, kami juga memiliki WhatsApp group setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Mata kuliah akuntansi pengantar 1 ini merupakan mata kuliah yang dirancang oleh program studi agar mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang, memahami arti dari laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi dan memahami masalah akuntansi yang berkaitan dengan organisasi kepemilikan, perusahaan, dan struktur pendanaan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah akuntansi pengantar 1 yang telah ditetapkan oleh program studi ialah: pertama, mahasiswa mampu menguasai kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. 2. Mahasiswa mampu menguasai kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi. 3. Mahasiswa mampu menguasai siklus akuntansi. 4. Mahasiswa mampu menguasai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. 5. Mahasiswa mampu menguasai analisis laporan keuangan. Berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah akuntansi pengantar 1 ini ialah: 1. Memahami mampu untuk menyajikan laporan keuangan entitas bisnis yang bergerak di bidang jasa. 2. Mampu untuk menyusun laporan keuangan entitas bisnis yang bergerak di bidang dagang. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, adapun materi kuliah yang kami sajikan ialah yaitu: 1. Persamaan akuntansi dan identifikasi transaksi. 2. Pengukuran transaksi. 3.
pencatatan berbasis akun dan laporan keuangan. 4. Mekanisme debit kredit serta proses penjurnalan. 5. Pemindah bukuan. 6. Siklus akhir periode daftar saldo dan penyesuaian. 7. Laporan keuangan dan pencatatan akhir. 8. Perusahaan dagang. 9. Akuntansi di perusahaan dagang menggunakan metode periodik. 10. Akuntansi di perusahaan dagang menggunakan metode perpetual. 11. Penjurnalan di buku jurnal khusus. Adapun referensi-referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, Wigan, Kemal, Keso, dengan judul Pengantar Akuntansi 1 berbasis IFRS Salemba 4. Kemudian Warsono Sony tahun 2011 Akuntansi Pengantar 1 Sistem Penghasil Laporan Keuangan Adaptasi IFRS AB Publisher. Warsono Sony dan Wicaksono Reddy tahun 2019 Akuntansi Pengantar 1 berbasis Matematika Adaptasi SAK IFRS AB Publisher. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya di mana saya menggunakan metode DIA atau disingkat dengan DIA. Yang pertama, delivery. Delivery ini merupakan proses penyampaian materi menggunakan PowerPoint di setiap pertemuannya untuk menjelaskan materi pokok pembelajaran melalui pengkajian atau tugas tentang proses akuntansi yang benar sampai pada penyajian laporan keuangan. Yang kedua, interaction atau interaksi. Bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa? Jadi pada setiap pertemuan saya akan memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap pertemuannya. Dan yang terakhir adalah assessment. Penilaian bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya sudah memberikan kontrak perkuliahan di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya kontrak ini, ya, mahasiswa bisa fokus dan mereka tahu apa saja yang harus mereka persiapkan. Kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi atau penilaian, adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian kami yaitu pertama, kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan diberi bobot 10%. Kemudian kedua, latihan di kelas serta penugasan yang diberi bobot 20%. Kemudian ketiga, ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 35%, serta ujian akhir semester diberikan bobot 35%. Sistem penilaian kami dilakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada si akad, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Itulah teknik dan metode pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Demikian pemaparan deskripsi mata kuliah Akuntansi Pengantar 1. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Akuntansi Pengantar 1 yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Pada siang hari ini, Pak Reddy ingin melanjutkan materi perkuliahan kita yang mana pada pertemuan ketiga pada siang hari ini Pak Reddy pembahasannya mengenai sistem pencatatan berpasangan dan mekanisme debit dan kredit gitu ya. Oke, sambil nanti absennya berjalan, Pak Reddy ingin mereview kembali materi perkuliahan kita yang sebelumnya
mengenai materi yang pada pertemuan sebelumnya itu Pak Dedi menjelaskan tentang akun gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan akun? Ada yang bisa? Oke, Mbak Anita, apa? Akun itu apa Mbak? Akun itu berasal dari bahasa Inggris artinya account. Nah, kalau dari perspektif matematika, akun itu merupakan penjabaran sebuah elemen di persamaan dasar akuntansi. Dengan kata lain, sebuah elemen ini dipersamakan akuntansi lazimnya terdiri dari banyak akun. Contohnya seperti akun aset. Aset ini terdiri dari akun kas, akun piutang usaha, persediaan mesin dan sebagainya. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Dedi mau tanya, akun aset itu terdiri dari apa saja? Bisa ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa angkat tangan? Nah, akun dari aset kemarin berapa aja? Pertama, ayo angkat tangan. Ya Mas, Ilham ya? Oke, Mas Ilham. Apa Mas Ilham? Aset lancar dapat dikonversikan seperti kas memiliki manfaat kurang dari 1 periode. Ya. Dan yang kedua adalah aset tidak lancar atau yang memiliki manfaat lebih dari 1 periode. Oke, jadi kalau aset lancar itu adalah akun yang memiliki masa manfaat atau periodisasinya kurang dari 1 tahun. Oke, kalau yang aset tidak lancar yaitu aset yang masa periodenya lebih dari 1 periode akuntansi gitu ya. Nah, jadi kalau aset lancar, saya mengulang kembali materi kita sebelumnya yaitu mengenai akun. Jadi di dalam aset lancar itu terdiri dari akun kas, akun bahan habis pakai gitu ya. Terus kemudian ada kalau di aset tidak lancar itu ada tanah, gitu ya, bangunan, oke. Terus kendaraan ya. Ya, itu di aset lancar ada bintang. Oke. Baik, oke. Sekarang Pak Dedi akan menjelaskan materi kita pada siang hari ini tentang sistem pencatatan berpasangan dan mekanisme debit dan kredit gitu ya. Nah, kita lihat di sini sistem pencatatan berpasangan itu merupakan suatu mekanisme pencatatan di dalam ilmu akuntansi, di mana setiap kita melakukan pencatatan itu pasti ada 2 akun yang berubah ya. Makanya kalau kita lihat dari pertemuan kita yang kemarin itu ya, setiap kita melakukan pencatatan akun pasti ada 2 akun yang berubah, baik dari elemen yang sama atau dari elemen yang berbeda gitu ya. Nah, lalu berikutnya penjelasan mengenai apa sih itu debit dan kredit. Nah, di sini Pak Dedi akan menjelaskan bahwa debit dan kredit itu banyak orang di luar sana ya, baik itu orang yang masih awam maupun yang pembelajar akuntansi itu mengasosiasikan debit sama kredit itu adalah tambah dan kurang. Padahal ya, kalau kita mau merujuk pada definisi debit dan kredit dari pernyataannya Wigan ya tahun 2008, William tahun 2005, terus Suardono dan Porter and Norton di tahun 1998 ya. Debit itu bermakna kiri ya, jadi kalau debit itu ya artinya atau maknanya itu adalah sisi sebelah kiri, itu debit ya. Nah, sedangkan kredit itu artinya bermakna sebelah kanan ya. Jadi bagi kalian ya yang mengambil bidang akuntansi, kalau nanti besok di luar sana ada yang bertanya gitu ya, apa itu debit, apa itu kredit ya. Jadi debit jangan dibilang debit air gitu ya. Kalau kredit itu tidak, pasti kredit itu utang, enggak gitu ya. Jadi kalau dalam perspektif akuntansi kalian nanti bisa menjelaskan bahwa debit itu sebelah kiri, kalau kredit itu artinya sebelah kanan gitu ya. Baik. Kemudian ini contohnya ya. Nah, kemudian di sini ada ketentuan debit sama
kredit gitu ya. Nah, ketentuan debit sama kredit itu sebagai berikut ya. Nah, di sini Pak Redit ada menjelaskan tentang elemen-elemen dari akuntansi ya. Yang pertama itu aset, beban, sama pengembalian pada pemilik ya. Jadi ada 3 di sisi penggunaan dana ya. Jadi kalau aset itu kalau bertambah itu di debit. Nah, kalau berkurang dia di kredit ya. Debit artinya apa tadi? Sisi kiri. Bagus. Kalau kredit sisi kanan. Bagus. Ya. Ini untuk aset. Nah, bagaimana untuk beban? Nah, beban di sini ya. Di sini kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Ya, ini sama. Terus berikutnya. Nah, berikutnya itu ada namanya sisi perolehan dana. Ya, sisi perolehan dana itu terdiri dari elemen liabilitas, penghasilan, sama ekuitas. Nah, bagaimana ketentuan debit sama kreditnya? Ya, jadi kalau sisi perolehan dana itu kalau dia berkurang dicatat di sisi sebelah debit, ya, sisi sebelah debit. Kalau bertambah di sisi sebelah kredit. Ya, jadi itu harus terminologi debit sama kredit, ketentuannya harus kalian betul-betul pahami, gitu ya. Biar nanti kalian dalam proses melakukan pencatatan itu tidak keliru, gitu. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya itu adalah buku jurnal. Buku jurnal itu disebut media media penjurnalan ya. Jadi yang namanya kita media itu adalah tempat kita melakukan yang namanya pencatatan transaksi atau peringkasan transaksi tadi. Nah, di dalam buku jurnal itu ada 2 tipe, ada 2 jenis ya. Yang pertama itu adalah buku jurnal umum ya, atau yang disebut dengan general journal, dan buku jurnal khusus atau yang disebut dengan special journal. Nah, untuk perusahaan kecil ya, lazimnya itu menggunakan buku jurnal umum, yaitu 1 buku jurnal yang menampung semua jenis transaksi yang berlangsung. Ya, kalau perusahaan kecil kan paling transaksinya dalam 1 hari itu tidak banyak gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan yang besar multinasional gitu ya. Itu sehari bisa ribuan ya, ratusan ribu, puluhan ribu transaksi dalam 1 hari mungkin bisa terjadi. Sehingga kalau di perusahaan kecil aja menggunakan buku jurnal umum. Nah, ini Pak Leni mencontohkan bagaimana format dari buku jurnal ya. Nah, ini ada yang namanya buku jurnal khusus gitu ya. Jadi kalau di dalam buku jurnal khusus itu ada yang namanya penjualan kredit gitu ya. Kemudian ada pembelian secara kredit. Kemudian nanti digolongkan lagi ada penerimaan kas gitu ya. Kemudian ada pengeluaran kas dan yang umum gitu. Ini yang ada di dalam buku jurnal khusus. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi sudah Pak Redi jelaskan ya. Sekarang kita masuk pada yang namanya prosedur penjurnalan. Yang pertama tadi Pak Redi tekankan adalah tulislah tanggal transaksi di kolom tanggal ya. Jadi jangan lupa ketika kalian mau melakukan penjurnalan, langkah yang pertama dilakukan adalah tulis tanggalnya dulu di kolom tanggal. Kemudian yang berikutnya, lakukan analisis fakta atas transaksi dan identifikasi akun-akun yang ada di debit dan akun-akun yang ada di kredit. Ya, jadi kalian perlu melakukan yang namanya analisis transaksi. Fungsinya untuk apa sih Pak Redi? Analisis transaksi dilakukan untuk ya
melihat apakah transaksi ini transaksi secara tunai atau transaksi secara kredit. Karena nanti kalau secara tunai pencatatannya beda gitu ya. Kalau transaksi secara kredit nanti juga treatmentnya pencatatannya juga beda. Jadi gunanya analisis fakta atas transaksi ya untuk itu tadi. Dan jangan lupa nanti pencatatannya itu mana yang harus di posisi debit, mana yang harus di posisi kredit gitu. Oke. Lanjut. Nah, yang ketiga, tulislah nama akun-akun yang diletakkan di sisi debit di kolom nama akun. Nah, jadi kita setelah melakukan analisis fakta, mana nih akun-akun yang ada di posisi debit? Nah, kita masukkan di kolom debit gitu ya. Kemudian berikutnya, nah di bawah akun-akun yang di debit, tulislah akun-akun yang di kredit. Jadi setelah kita menuliskan, oh ini ada akun kas di debit, maka kita jangan sampai lupa ketinggalan akun yang ada di kredit ditulis di bawahnya, gitu ya. Nah, di sini ada catatan. Akun yang di kredit itu ditulis menjorok ke dalam dibanding akun-akun yang di debit. Jadi nulisnya agak masuk ke dalam gitu ya. Gitu. Nah, kenapa kok harus menjorok? Penulisan menjorok sebagai sinyal atau tanda bahwa akun tersebut dicatat di sisi sebelah kredit, ya, atau di sisi sebelah kanan. Oke. Berikutnya, tulislah ya nilai rupiah untuk masing-masing akun ke salah satu kolom debit atau kredit sesuai dengan akunnya. Ya, akun yang di debit maka penulisan nilai rupiah di kolom debit, ya. Dan akun yang di kredit maka penulisan nilai rupiahnya di kolom kredit, ya. Jangan sampai lupa kalau kolomnya debit di debit, di kredit di kredit. Oke. Nah, yang terakhir ini yang penting. Pastikan total nilai rupiah di sisi debit sama dengan total nilai rupiah di sisi kredit. Ya, harus apa tadi namanya? Balance atau harus seimbang. Ya, itu yang harus kalian pahami baik-baik. Bagaimana prosedur kita melakukan penjurnalan. Jadi ada 6 prosedur ini yang mesti kalian pahami agar nantinya ketika kita melakukan penjurnalan, ya, pencatatan kita itu tidak keliru, gitu ya. Ingin mencoba, ya, memberikan ilustrasi bagaimana melakukan penjurnalan di buku jurnal umum, gitu ya. Di sini ada sebuah transaksi pada tanggal 13 Desember, PT Tekun ini membeli secara kredit supplies, ya. Supplies itu artinya bahan habis pakai, gitu. Apa itu bahan habis pakai? Contohnya seperti kertas, bolpoin, gitu ya. Tinta printer itu juga termasuk bahan habis pakai, gitu ya. Karena dia kan lancar, gitu ya, dipakai terus-terusan oleh perusahaan. Nah, membeli secara kredit supplies 10 rim. Berarti ini kalau pakai satuan rim berarti dia membeli kertas, ya. Kertas kan membelinya rim-riman gitu ya. Iya, nggak ada yang namanya rima di sini kan? Nggak ada. Oke, senilai dengan harga Rp35.000 per satu rimnya. Bagaimana cara melakukan pencatatan transaksinya? Nah, di sini kita melakukan yang namanya proses pengukuran. Tadi di sini kita membeli suplai 10 rim. Nah, harga satu rimnya 35.000. Nah, maka 10 rim dikali dengan harga satu rimnya. Ketemu nilainya senilai Rp350.000, gitu ya. Nah, berikutnya kita lakukan analisis fakta, gitu.
supplies bertambah Rp350.000 dan utang usaha bertambah senilai Rp350.000 gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Bagaimana mekanisme debit dan kreditnya? Ya, supplies itu masuk di aset lancar ya. Aset lancar bertambah dicatat di debit dan utang usaha di kredit karena dia membelinya secara kredit. Berarti kalau secara kredit asetnya bertambah, utang juga ikut bertambah, kan imbang jadinya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ya. Ini tadi prosedurnya, ingat ya, prosedur penjurnalan. Yang pertama jangan lupa tulis dulu tanggalnya, tanggal 13 Desember. Oke, sudah dimasukkan. Nah, terus akunnya apa? Supplies bertambah di mana? Di debit Rp350.000 ya. Terus ada debit, ada kredit, ada rupiahnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya rupiahnya nggak ditulis di sini, boleh ditulis di depan angka ya 350. Kemudian utang usaha ditulis menjorok ke dalam. Ya, tadi prosedurnya ya sebagai sebuah sinyal ya bahwa posisi kredit itu berada di posisi sebelah kanan. Oke. Ya, senilai Rp350.000. Nah, di sini ada catatannya di bawah, yaitu pembelian supplies secara kredit gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Transaksi berikutnya. Tanggal 23 Desember PT Tekun melunasi utang senilai Rp350.000 ke rekanan. Ya, rekanan ini adalah perusahaan ya lawan dari transaksinya. Nah, di sini kita melakukan pengukuran dulu. Bisa Rp350.000. Nah, analisis faktanya. Tadi kan di tanggal 13 kan dia membeli secara kredit. Nah, sekarang dia melunasi utangnya. Analisis faktanya, utang usaha menjadi berkurang Rp350.000 dan kas ya menjadi berkurang. Jadi kas di sisi sebelah debit berkurang ya. Jadi utang usahanya juga berkurang. Gitu ya. Kita lihat di sini utang usaha di debit, kas di kredit ya. Nah, seperti ini cara melakukan pencatatannya. Tanggal 23 Desember ya, nama akunnya utang usahanya berkurang, dicatat di debit 350 ya. Kas di kredit senilai Rp350.000. Pelunasan utang usaha dari pembelian kredit supplies tanggal 13 Desember. Jadi diberikan keterangan gitu ya. Nah, itu ini tanggal 23 Desembernya jangan sampai ketinggalan ya, supaya bisa menelusuri kalau misalnya terjadi kesalahan di dalam melakukan pencatatan. Jadi materi kita pada pertemuan siang hari ini, nah itu apalagi ada penugasan pada kalian ya, silakan dikerjakan ya. Nanti kita tugasnya diumumkan pada pertemuan selanjutnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.